Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya anak-anak sehat ya, dan semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita masih dengan daring karena kita masih PJJ dan belum diizinkan untuk tatap muka. Kita akan belajar sumber daya alam di sekitar kita, tema 6, subtema 2. Nah, segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut sumber daya alam. Nah, contohnya sumber daya alam itu ada apa saja? Ada udara. Nah, udara kita bernafas itu menghirup oksigen. Oksigen itu ada di udara. Udara kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa udara, semua makhluk hidup tidak dapat hidup. Yang kedua, air. Air kita gunakan untuk berbagai keperluan seperti minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Air bisa kita dapatkan di permukaan dan di dalam bumi. Misalnya kita di sungai, di laut, dan lain-lain. Tanah itu berasal dari bebatuan yang melapuk. Ada tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Tanah subur dapat kita gunakan untuk menanam tanaman. Tanah yang tidak subur dapat kita gunakan untuk membangun permukiman, toko, pabrik, dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam yang lain ada sinar matahari. Semua makhluk hidup membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari itu sumber energi terbesar. Sinar matahari dapat kita gunakan untuk mengeringkan pakaian dan bahan pangan serta dapat digunakan sebagai sumber listrik. Flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan. Nah, flora dan fauna ini merupakan sumber makanan bagi manusia. Nah, flora dan fauna dapat dibudidayakan manusia untuk diambil hasilnya. Misalnya tumbuhan kita ambil dedaunannya untuk kita makan, dan fauna kita ambil dagingnya, hewannya kita ambil dagingnya. Kemudian tambang. Secara umum tambang dibedakan menjadi bahan tambang logam dan non-logam. Bahan tambang logam misalnya emas, besi, tembaga, perak, dan lain-lain. Bahan tambang non-logam misalnya batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Kemudian manfaatnya sumber daya alam itu apa saja? Nah, manfaat sumber daya alam itu bisa sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biasanya dalam bentuk minyak bumi dan gas bumi. Selain minyak dan gas bumi, energi matahari juga sering dimanfaatkan menjadi salah satu sumber energi dan bahan bakar. Kemudian sebagai pembangkit listrik. Dengan memanfaatkan minyak bumi atau energi matahari, sumber daya alam dapat diolah menjadi energi listrik. Kemudian kebutuhan makan bagi manusia. Nah, sumber daya alam itu bermanfaat untuk kebutuhan makan bagi manusia. Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan tadi yang sudah kita bahas sering dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Kemudian sumber daya alam itu juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tempat tinggal. Pohon merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Nah, pohon itu dimanfaatkan kayunya. Kayu tersebut digunakan untuk bahan bangunannya. Kemudian sumber daya alam itu dimanfaatkan sebagai penghasil oksigen. Sumber daya alam pepohonan dan tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting. Pepohonan dan tumbuhan mampu menghasilkan oksigen. Oksigen sangat diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber mata pencaharian sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Nah, kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam dengan baik serta memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita dengan bijak. Nah, itu tadi adalah sumber daya alam di sekitar kita dan manfaatnya. Nah, untuk bahan evaluasi, silakan anak-anak mengerjakan Google Form
yang sudah disediakan di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.